Tuan-tuan dan puan-puan yang mulia yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Ada sebuah ayat ya di dalam Al-Qur'an yang mungkin kita semua hafal ayat ini. Singkat ya, tapi maknanya begitu dalam. Apa ayat itu? Kullu nafsin dha'iqatul maut. Setiap yang berjiwa pasti merasakan mati. Jadi tuan-tuan dan puan-puan yang mulia, tolong didengarkan baik-baik ya. Manusia ini terlapis 4 ya. Jadi manusia ini memiliki 4 lapisan diri. Makanya di dalam kaidah tasawuf dikatakan man arafa nafsah faqad arafa rabbah. Barang siapa yang mengenal dirinya, maka dia mengenal Allah. Nah, barang siapa yang kenal diri, maka dia kenal Allah. Ini bukan hadis, tapi ini kaidah tasawuf ya. Nah, jadi untuk mengenal Allah harus kenal diri dulu. Nah, diri ini ada 4 lapisan, Bapak-bapak ya. Jadi kita ini terlapis 4. Lapisan pertama disebut jasadun, tubuh, badan. Nah, jadi lapisan pertama ini namanya badan, namanya tubuh ya. Di dalam badan ini, jadi di dalam badan ini ada wadah rasa, tempat menempelnya rasa. Wadah ini disebut dengan hati, kolbu. Jadi di dalam badan ini ada namanya hati. Hati itu wadah tempat menempelnya rasa. Nah, namanya hati, kolbu. Itu diri kita yang kedua, lapisan yang kedua. Diri kita lapisan yang ketiga namanya nafsun. Ayat ini nih, nafsun, nafs. Jadi lapisan diri kita yang ketiga namanya nafs. Nafs ini berarti jiwa. Apa itu jiwa? Kesadaran kita. Pak, Bapak sadar duduk Pak. Nah, kesadaran ini namanya jiwa. Nah, jadi yang merasakan duduk ini jiwa. Yang mendengarkan kalam ini jiwa. Kalau dia nggak sadar, nggak dengar. Contoh, ketika orang tidur, yang diambil itu jiwanya, nafsnya, bukan rohnya. Ketika orang tidur, jadi orang tidur itu diambil jiwanya, sehingga dia tidak sadar. Dia tidak sadar. Nah, orang yang tidak sadar, tidak melihat, tidak mendengar, walaupun tidak buta, tidak tuli. Contohnya mana? Kalau ada orang tidur, buka matanya, nggak bisa melihat, padahal nggak buta. Ada orang tidur, kita ngomong, nggak dia dengar, padahal nggak tuli. Ini namanya nafs, jiwa ya. Nah, lapisan diri kita yang lebih dalam lagi, yang dalam lagi, namanya ruh. Apa? Ruh. Apa kata Allah? Yas'alunaka 'anir ruh, qulir ruh min amri rabbi wa ma utitum minal ilmi illa qalila. Wahai Muhammad, andai kata ada umatku yang bertanya tentang ruh, katakan ruh itu di sisi Allah. Berarti ruh kita ini di sisi Allah. Tidak kuberi kalian tentang ruh, ilmu tentang ruh kecuali sedikit. Mana maksudnya ruh di sisi Allah? Mana maksudnya? Ini contohnya. Bapak-bapak hidup kan? Hidup enggak Pak? Hidup enggak Pak? Hidup Pak? Nah, hidup ini sifat siapa? Sifat Allah. Hidup ini sifat Allah. Berarti kita ini tidak hidup, kita dihidupkan oleh Allah. Kita dihidupkan oleh Allah. Sekarang saya tanya, berarti antara sifat dengan zat tidak berpisah. Pisahkan gula dengan manis. Bisa Pak?
Pisahkan gula dengan manis? Tidak bisa. Tapi yang nampak gulanya, yang tak nampak manis. Yang nampak sifatnya Allah hidup, yang goib zatnya Allah. Maka bapak-bapak yang ingat sama Allah ini nggak pisah sama Allah, nggak bisa pisah dari Allah. Sedetik bapak berpisah dari Allah, hancur, tak berpisah. Tapi dekatnya Allah dengan kita tidak bersentuhan, karena Allah bukan molekul. Jauhnya Allah dengan kita tidak berjarak, Allah dengan kita tidak berjarak. Nah, kembali lagi, diri kita berlapis empat: diri jasad, diri hati, diri jiwa, diri roh. Di dalam ayat ini Allah gunakan kata nafs, berarti artinya jiwa. Loh, kok Pak Ustadz, kenapa Allah pakai kata nafs? Kenapa nggak pakai kata ruh? Karena ruh itu tidak pernah mati. Ruh tidak pernah dicipta, tidak pernah mati. Yang mati itu jiwa. Itulah kenapa Allah menggunakan kata nafs. Kullu nafsin dha'iqatul maut. Setiap kesadaran akan merasakan mati. Kalau ruh tidak mati. Nah, ini Al-Quran itu kalau berbicara tentang ayat itu nggak main-main. Kata demi kata itu ada maknanya. Nah, jadi tuan-tuan dan puan-puan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, ya. Jadi kita semua ini pasti merasakan yang namanya mati. Mati ini apa? Berpisahnya antara ruh dengan jasad. Nah, kematian ini Allah Subhanahu wa taala sudah tetapkan kepada kita. Nah, di dalam hadis diterangkan begini. Ini hadisnya panjang, Pak. Saya baca atau langsung terjemahan? Baca atau langsung terjemahan? Baca ya. Baik. Hadisnya punya gini. Inna ahadukum yujma'u khalquhu fi batnihi ummihi 40 yawman. Thumma yakunu 'alaqatan mithla dhalik, thumma yakunu mudghatan mithla dhalik, thumma yursalu ilaihi al-malak fayanfukhu fi ruhu wa yu'maru bi 4 kalimatin bikatsbihi rizqihi wa ajalihi wa amalihi wa syaqiyyun wa sa'idun fa wallahu alladhi la ilaha ghairuh. Inna halakum ya'malu bi amali ahli jannah hatta ma yakunu bainahu wa bainaha ila dira' fayasbiqu 'ala al-kitab fay'amalu bi amali ahli an-nar fayadkhulaha. Inna halakum ya'malu bi amali ahli an-nar hatta ma yakunu bainahu wa bainaha ila dira' fayasbiqu 'ala al-kitab fay'amalu bi ahli jannah fayadkhulaha. Panjang kan? Panjang enggak? Panjang ya. Jadi hadis ini insya Allah bisa dijadikan hujjah ya. Silahkan cari di Sahih Bukhari dan Sahih Muslim, hadis ini termaktub ya, tertulis di sana. Artinya begini Pak, sesungguhnya di antara kalian semua, kata Nabi, kecuali Adam dan Isa ibni Maryam ya, jadi kecuali dua manusia ini, Adam dan Isa. Sesungguhnya kalian semua pertama-tama hanya segumpal air. Jadi mohon maaf, saya rasa kita semua sudah menikah jadi paham ya. Selama 40 hari menjadi air itu, 40 hari selanjutnya menjadi segumpal darah, 40 hari selanjutnya menjadi segumpal daging. Jadi 40 kali 3 berarti 4 bulan. Setelah 4 bulan, kalau istri kita hamil Pak ya, setelah 4 bulan itu fayanfuhu fihi ruhu, maka Allah tiupkan roh kepadanya. Makanya roh itu tidak dicipta, roh itu ditiup. Beda dengan langit, bumi, jasad kita ini dicipta. Besok kita jelaskan lebih panjang lagi dalam ilmu hakikat. Kalau ilmu bima namanya ilmu pitua ya. Kalau ilmu bima namanya pitua, kalau kami di Lombok namanya ilmu hakikat ya. Jadi pembedahan mengenal jati diri. Ini perlu ya. Nah, setelah itu Allah tuliskan padanya rizkinya, wa ajalihi,
matinya. Seperti ayat tadi, matinya kapan? Wa amalihi, dan perbuatannya. Wa syaqiyun wa sa'idun, menjadi orang beruntung atau menjadi orang berugi. Jadi hakikatnya hidup kita ini sudah ada ketetapannya, Pak. Hidup kita. Terus Pak Ustadz, saya ibadah buat apa gitu kan kalau hidup sudah ditetapkan? Jadi begini, di sisi Allah, nggak ada masa depan, nggak ada masa lalu, nggak ada masa saat ini. Ya, Allah tidak terikat waktu. Jangan katakan Allah terikat waktu. Allah di luar waktu, karena waktu itu makhluk. Ya, Allah tidak ada di masa depan, Allah tidak ada di masa lalu, Allah tidak ada di masa saat ini, karena Allah tidak terikat waktu. Yang terikat waktu adalah kita. Yang terikat waktu adalah kita. Nah, ketika ruh itu ya ditiupkan ke dalam jasad, pada saat ruh ditiupkan di dalam jasad, sudah dia pegang takdirnya. Ketika ditiupkan ke dalam jasad, sadarlah ruh ini di dalam jasad. Ruh ditiupkan ke dalam jasad, sadar dia ruh ini di dalam jasad itu. Nama ruh yang sadar di dalam jasad itu namanya jiwa, nafs. Ketika dia sadar di dalam ruh, terhijablah dia dengan alam ilahiyah. Jadi roh kita ini terhijab oleh apa? Oleh nafs, jiwa. Terhijab, Pak. Nah, jadi tuan-tuan dan puan-puan dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ya. Jadi setiap yang berjiwa pasti merasakan kematian. Dan ketika orang mati, bapak-bapak, ibu-ibu yang ganteng ya, yang cantik ya, dan ketika kita mati, yang pertama kali ditanya adalah Rabbuka, siapakah Tuhanmu. Jadi begini tuan-tuan dan puan-puan yang mulia ya, sebelum kita menjawab Allah, ini penting ini Pak, ini penting. Tidak mungkin orang di dalam kubur menjawab Allah kalau dia tidak mengenal Allah. Nggak mungkin. Tidak mungkin dia menjawab Allah karena dia tidak mengenal Allah. Yang dia kenal hanya nama Allah.